Sebelumnya semua teriak Malaysia dong itu gimana Pak Erik? Akhirnya bener timnas Malaysia satu grup dengan Indonesia. Ya memang kan kita sudah lama sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya waktu ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday bulan September kan kita mengundang tim Malaysia juga. Apa jadinya ketika kesombongan dibalas dengan kenyataan pahit? Timnas Malaysia baru-baru ini menolak tawaran laga persahabatan dari Timnas Indonesia. Mereka lebih memilih lawan yang katanya lebih menantang, yakni Cape Verde. Tapi yang terjadi justru memalukan. Di kandang sendiri, Harimau Malaya dibuat tak berkutik. Ini ceritanya. Roka memilih untuk masuk ke bagian tengah. Dia mencari ruang dengan lepatan. Ryan Mendes melepaskan bola. Beberapa waktu lalu, PSSI lewat Ketua PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan laga persahabatan dengan Malaysia. Tujuannya jelas, mempererat hubungan dan menguji kekuatan tim menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tawaran itu ditolak secara halus oleh pihak FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Alasannya, mereka ingin melawan tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Kami butuh lawan berkualitas untuk naik level, kata mereka. Pilihan mereka pun jatuh pada Cape Verde, tim asal Afrika yang memang punya peringkat FIFA di atas Indonesia dan Malaysia. Laga pun digelar di Stadion Nasional KLFA, kandang megah Timnas Malaysia. Ribuan pendukung Harimau Malaya datang dengan penuh percaya diri. Mereka yakin, walau lawannya dari Afrika, kemenangan masih mungkin diraih. Tapi apa yang terjadi di lapangan sungguh mengejutkan. Cape Verde bermain cepat, kuat, dan taktis. Mereka menguasai lini tengah, mendikte permainan, dan menjebol gawang Malaysia pada menit ke-16, skor 1-0 bertahan sampai paruh. Waktu babak pertama, Malaysia baru mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-72 melalui pemain pengganti Paulo Jose memanfaatkan kemelut di depan gawang Tanjung Verdi. Memperkuatkan Malaysia kali ini peluang untuk Edric dalam kawasan penalti, dan Edric berjaya untuk mendapatkan jaringan penyamaran manusia Paulo Jose. Satu tawaran persahabatan, satu keputusan yang bikin geger. Malaysia menolak bertanding lawan Indonesia. Gengsi, strategi, atau ada alasan lain di balik penolakan ini? Federasi Sepak Bola Malaysia (FIM) menyatakan mereka ingin menghadapi tim yang secara peringkat FIFA lebih tinggi. Menurut mereka, itu lebih bermanfaat untuk pengembangan tim. Namun, alasan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Indonesia versus Malaysia bukan sekadar laga sepak bola. Ini adalah duel klasik Asia Tenggara, sebuah rivalitas yang dibumbui sejarah, politik, dan kebanggaan nasional. Dari SEA Games 1979, Piala AFF 2010, hingga drama penalti yang bikin jantung copot. Setiap pertemuan dua tim ini selalu menyita perhatian jutaan pasang mata. Tapi kini, ketika Indonesia mengajak bertanding, Malaysia menolak. Kenapa? FAM berdalih ini soal strategi. Mereka ingin pemain Malaysia menghadapi tim dengan tekanan berbeda. Tim dari luar Asia Tenggara, misalnya Cape Verde. Kita tak bisa mengabaikan fakta. Indonesia sekarang lebih siap. Lini belakang solid, pemain naturalisasi berkelas Eropa, serangan cepat dan presisi. Dan Malaysia tahu, kalah dari Indonesia bukan sekadar soal skor, tapi soal moral, soal harga diri di mata pendukung sendiri. Bisa jadi, FAM ingin menghindari skenario itu. Alih-alih kalah dari Garuda, mereka memilih hadapi tim luar kawasan, meski tidak punya nilai emosional sebesar derby Nusantara. Dua kekuatan besar di Asia Tenggara enggan saling bertemu hanya karena gengsi. Maka kapan sepak bola ASEAN bisa benar-benar maju? Bukankah rivalitas seperti ini yang justru membentuk mental, membangun karakter juara, dan memperbaiki performa untuk turnamen resmi? Uji coba melawan tim yang dekat secara kualitas, tapi tinggi secara rivalitas, justru lebih penting daripada hadapi lawan eksotis tanpa urgensi. Malaysia boleh menolak sekarang, tapi tak selamanya mereka bisa menghindar.
Di Piala AFF mendatang atau di babak kualifikasi Asia, cepat atau lambat, Harimau Malaya dan Garuda akan bertemu lagi. Dan ketika hari itu datang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang siap, tapi siapa yang berani. Pertanyaannya sekarang, apakah benar Malaysia akan lebih baik jika melawan Indonesia? Melihat performa Garuda akhir-akhir ini, banyak yang yakin laga itu bakal seru dan seimbang. Apalagi rivalitas klasik Indonesia versus Malaysia selalu menghadirkan drama dan gengsi tersendiri. Tapi kita takkan pernah tahu, karena laga itu ditolak bahkan sebelum dimulai. Sepak bola bukan soal peringkat FIFA saja, bukan juga tentang gengsi semata. Kadang, lawan yang kamu anggap setara justru bisa jadi penguji terbaik. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dan laga melawan Garuda bisa jadi ujian berharga. Untuk Malaysia, ini saatnya introspeksi, jangan lagi meremehkan. Karena dalam sepak bola, yang diremehkan bisa jadi pemenang. Tolak bertanding dengan tetangga sendiri, malah dipermalukan oleh tim dari benua lain. Mungkin ini jadi pelajaran mahal untuk Harimau Malaya. Tapi buat kita, para penikmat sepak bola, ini jadi pengingat. Rivalitas boleh panas, tapi jangan biarkan kesombongan menutup peluang emas. Kalau menurut kamu, apakah Malaysia menyesal tolak Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update seputar sepak bola Asia Tenggara lainnya. Sebelumnya semua teriak Malaysia dong. Itu gimana Ber? Akhirnya bener timnas Malaysia satu grup dengan Indonesia. Ya memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya waktu ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday bulan September, kan kita mengundang tim Malaysia juga. Sebelum kita memastikan ada Kuwait sama Lebanon. Nah cuman tentu mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain karena mereka sedang membangun. Nah ternyata sekarang ya ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia. Sebelum game ni, ramai yang menyangkakan Malaysia akan dibelasah oleh pasukan berada di ranking ke-72 dunia, Cape Verde. Tapi nampaknya Malaysia semalam mampu mengikat Cape Verde dengan jaringan 1-1. Jom kita sembang sikit pasal game yang ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Untuk separuh masa pertama, kita sebenarnya kena dulu seawal minit ke-8. Satu sepakan yang aku rasa tak ada keeper dalam dunia ni boleh selamatkan. Serius aku cakap weh, dia punya rembatan tu memang padu gila. Bila dah kena awal ni, of course lah, mental down. Mungkin kita ingat, aduh, kena awal ni baru sebiji, nanti jadi 2 biji ke 3 biji ke kan. Tapi nampaknya Malaysia bertahan dengan sangat baik. Okey, dan ada beberapa peluang yang tidak mampu disudahkan oleh pemain kita. Untuk first half, aku boleh kata midfield mungkin agak berterabur. Okey, gameplay mungkin agak kurang, tapi percubaan demi percubaan tu ada jugalah. And then untuk second half, gameplay lagi baik. Lagi-lagi lepas coach Malaysia memasukkan pemain-pemain yang aku rasa memang deserve untuk main untuk first E Malaysia. Dan akhirnya tak sampai berapa ketika pemain-pemain baru ni masuk, terus 1-1. Dan sebenarnya agak sayang untuk malam tadi, banyak gila weh percubaan daripada Malaysia. Minit 60, Faisal Halim, okey, satu sepakan yang padu tapi keeper dapat save. And then ada 2 orang kat situ tidak dapat menyudahkan bola muntah yang telah pun di-save oleh keeper. Even minit 80 lebih, aku rasa Paulo Josue tak silap aku pun ada satu lagi percubaan. Man of the match diberikan kepada defender kita, Ubaidullah Syamsul. Bagi aku sangat-sangat bangga. Sebab apa? Ini sebenarnya adalah dia punya debut. Sangat solid weh. Dia punya tackle, dia punya awareness. Bagi aku memang aku puji gila lah game Ubaidullah pada malam tadi. Even Arif Aiman pun had a very good game. Dia punya lincah, dia punya dribbling, dia punya tag on players memang langsung tak hilang. Cuma dari segi finishing yang kurang sikit. Shooting dia, aku rasa Arif Aiman boleh juga letak sebiji pada malam tadi. Tapi inilah dia resultnya. Malaysia seri dengan Cape Verde. Bagi aku satu performance yang sangat membanggakan. Okey, ayo support Harimau Malaya kita. Macam biasa guys,
korang yang nak support Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. Akhirnya Timnas Indonesia U23 akan satu grup dengan Timnas Malaysia di dalam turnamen Piala AFF U23 2025. Widih, siapa nih yang udah kangen dengan Timnas Malaysia guys? Yaps, Timnas Indonesia bergabung di grup A Piala AFF 2025 bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Nah, untuk Piala AFF U23 kali ini akan dibagi dalam 3 grup guys, dimana terkhusus untuk grup A itu diisi oleh 4 tim, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sedangkan grup B ada Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dan grup C ada Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Dan menarik nih, kita tunggu kira-kira siapakah pemain yang akan mewakili Timnas Indonesia U23 di Piala AFF besok. Apakah PSSI akan memakai pemain abroad atau pemain lokal? Dan apakah Timnas Indonesia U23 ini mampu keluar sebagai juara Piala AFF U23 2025?